benarkah ada ancaman dalam penegakan hukum sehingga perlu dijaga oleh TNI? Pemirsa, Jaksa Agung St. Burhanuddin memastikan penjagaan TNI di lingkungan kejaksaan murni untuk kebutuhan keamanan dan tidak mempengaruhi tugas jaksa. Tanggal 5 Mei 2025, Panglima TNI mengeluarkan surat telegram rahasia. Isinya perintah mengerahkan personil militer aktif untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan tinggi dan negeri di seluruh Indonesia. Langkah ini adalah tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dan TNI yang diteken pada April 2023. Salah satu poin menyebutkan bahwa ini adalah kerjasama pengamanan. Pernyataan resmi dari Kejaksaan ini dilakukan demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga serta pencegahan potensi gangguan. Analisa intelijen digunakan sebagai dasar keputusan, namun langkah ini menuai polemik luas. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas TNI diatur pada Pasal 30 Ayat 3, TNI bertugas dalam bidang pertahanan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7, TNI hanya dapat terlibat dalam operasi militer selain perang apabila ada keputusan politik negara melalui Presiden dan DPR. Tidak ada regulasi yang menyebutkan TNI boleh menjaga institusi penegak hukum sipil seperti kejaksaan secara permanen. Surat telegram Panglima TNI tidak bisa menggantikan posisi hukum formal dan regulasi negara. Kejaksaan adalah lembaga penegakan hukum yang independen. Keberadaan militer aktif di dalam lingkungan kejaksaan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Terdapat resiko tekanan psikologis terhadap jaksa, staf kejaksaan, dan bahkan publik yang mengakses layanan hukum. Ini berpotensi menciptakan efek chilling, di mana masyarakat menjadi enggan bersuara atau mengkritik karena kehadiran aparat bersenjata. Jika praktik ini dibiarkan, maka bisa terbentuk preseden baru. Lembaga sipil bisa meminta penjagaan dari militer tanpa pertimbangan sipil politik yang matang. Di negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, militer tidak memiliki peran dalam pengamanan institusi sipil, termasuk kejaksaan. Di Amerika Serikat, sistem hukum dijaga oleh Marshal Service dan kepolisian lokal. Tidak pernah ada pengerahan tentara aktif di pengadilan atau kantor kejaksaan. Militer hanya dikerahkan di wilayah sipil jika terjadi darurat berskala besar dan melalui persetujuan Kongres atau perintah Presiden. Di Jerman, Pasal 87A Konstitusi menyatakan militer tidak boleh digunakan dalam urusan dalam negeri kecuali dalam keadaan darurat, seperti bencana alam. Artinya, dalam sistem hukum negara demokrasi, pengamanan lembaga penegakan hukum sipil tetap menjadi tugas kepolisian, bukan militer. Polri adalah satu-satunya lembaga negara yang secara konstitusional bertugas menjaga keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Pengerahan militer di lembaga penegakan hukum sipil secara tidak langsung mencerminkan distrust atau ketidakpercayaan terhadap kemampuan Polri. Padahal dalam praktik, Polri telah menangani ribuan perkara hukum, termasuk pengamanan sidang perkara besar, penindakan korupsi, hingga penanganan terorisme. Pasukan-pasukan elit Polri memiliki kapabilitas dan pengalaman dalam menjaga objek vital hukum. Tidak ada justifikasi faktual yang menyatakan bahwa Polri tidak mampu mengamankan kejaksaan. Artinya, secara fungsional dan operasional, keberadaan militer di sana tidak hanya tidak perlu, tapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan sistem hukum nasional. Keterlibatan militer dalam ranah sipil adalah sinyal mundur dari semangat reformasi 1998. Reformasi telah memisahkan peran TNI dari fungsi kepolisian sebagai upaya menciptakan demokrasi sipil yang sehat. Militer yang masuk ke ranah sipil tanpa mandat undang-undang atau kondisi darurat berarti membuka celah penyalahgunaan wewenang, apalagi jika langkah ini menjadi rutin atau permanen. Kita tidak hanya bicara tentang pengamanan, tapi tentang garis batas antara sipil dan militer, tentang demokrasi dan otoritarianisme. Tidak ada urgensi real yang memerlukan pengerahan militer ke kantor kejaksaan. Tidak ada dasar hukum yang sahih untuk melakukannya, dan tidak ada praktik demokrasi modern yang membenarkannya. Jika Polri dianggap tidak mampu, maka perbaikannya ada di reformasi internal, bukan dengan menambah celah pakai pasukan bersenjata. Negara hukum tidak bisa dijaga oleh senjata, dan keadilan tidak bisa ditegakkan di bawah bayang-bayang laras panjang.